Bismillahirrahmanirrahim. Ada sementara orang yang tertipu beberapa hal. Inilah yang akan kita bincangkan pada video kali ini. Yang pertama adalah orang yang tertipu karena hartanya. Dia menyangka dengan hartanya itu dia merasa mendapatkan kebaikan, dia merasa dekat dengan Tuhan, dia merasa melihat kemuliaan. Inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran, misalnya pada surah 89 Al-Fajr pada ayat yang ke-15 dan 16, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Adapun manusia, jadi penjelasannya adalah bahwa manusia itu ketika mendapat cobaan, dia merasa Tuhan sedang marah. Dan ketika ia mendapat kesenangan hidup, dia menduga Tuhan sedang menyayanginya. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau itu yang terjadi, maka ia disebut orang yang tertipu. Kenapa? Karena orang ini sebetulnya ya, sebagaimana digambarkan dalam beberapa ayat lanjutannya ya, itu diistilahkan dengan wa tuhibbunal mala hubban jama. Dia terlalu mencintai dunia dengan berlebihan. Nah, jadi di situ tertipunya. Nah, kemudian ada golongan atau kelompok yang lain ya, yang mana saya kira ini yang paling gawatnya, yaitu mereka yang tertipu karena amal solehnya, atau karena agama, atau karena ibadahnya. Lah kok bisa? Oh iya, mari kita perhatikan di dalam surah 53 An-Najm pada ayat yang kedua 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Jangan menganggap dirimu suci, karena hanya Dialah Tuhan Allah yang Maha mengetahui siapa di antara kita yang bertakwa. Nah, kita sering melihat, kita sering merasakan ada sementara orang dari saudara kita yang boleh jadi karena kencangnya dalam ibadah, mungkin juga karena fanatiknya dalam suatu pandangan keagamaan atau kelompok ya. Akibatnya apa? Dia merasa bahwa dialah yang paling benar, dialah yang paling bagus, sehingga berhak untuk mendapatkan surga. Yang lain ngontrak aja dah gitu kan, misalnya. Nah, kemudian ketika kita merasa bagus ya, itu sesuatu yang gejala yang pada akhirnya terjerumus pada sifat ujub, bahkan akan menjadikan sombong, takabur. Nah, oleh karena itu sekiranya Allah anugerah kepada kita, ya Allah memberikan kita kemampuan untuk beribadah dengan baik, bersyukurlah, karena ini semua juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menganggap diri kita suci. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita dan kita tidak menjadi orang-orang yang tertipu. Amin.